Ledakan besar-besaran sekutu Putin siapkan 1.500 nuklir lawan AS. Di tengah ketegangan global yang semakin memuncak, kabar terbaru menggemparkan dunia. Rusia dan Cina, dua kekuatan besar dunia yang dikenal sebagai sekutu kuat, telah menyepakati langkah drastis yang menimbulkan ancaman baru bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Kedua negara ini telah menyiagakan total 1.500 nuklir dalam rangka memperkuat posisi mereka dalam konflik yang sedang berlangsung. Langkah ini menimbulkan kecemasan besar di Barat yang sejauh ini tidak memberikan respon aktif selain memperlihatkan ketakutan mereka akan potensi kehancuran. Ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat telah mencapai titik didih dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai peristiwa mulai dari intervensi militer hingga tuduhan campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing telah memicu ketegangan yang mendalam. Konflik di Ukraina dan peran militer Rusia di kawasan itu semakin memperburuk hubungan antara Moskow dan Washington. Cina sebagai sekutu dekat Rusia juga terlibat dalam ketegangan ini. Ketidaksepakatan dengan AS terkait perdagangan, keamanan regional, dan pengaruh global telah mendorong Beijing untuk memperkuat aliansinya dengan Rusia. Kedua negara ini kini berdiri bersama untuk menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman dari Barat. Keputusan Rusia dan Cina untuk menyiagakan 1.500 nuklir adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Ini adalah langkah yang dirancang untuk menunjukkan kekuatan dan tekad mereka dalam menghadapi tekanan dari Barat. Pengumuman ini datang setelah serangkaian pertemuan rahasia antara pejabat tinggi kedua negara yang membahas strategi militer dan keamanan. Rusia yang memiliki salah satu persenjataan nuklir terbesar di dunia telah lama mempertahankan doktrin militernya yang mengandalkan pencegahan melalui kekuatan nuklir. Cina meskipun tidak memiliki persenjataan nuklir sebesar Rusia, telah secara signifikan meningkatkan kapasitas nuklirnya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bergabungnya kedua negara ini, mereka mengirim pesan yang sangat jelas kepada AS dan sekutunya bahwa mereka siap untuk mempertahankan kepentingan mereka dengan segala cara yang diperlukan. Kabar tentang persiapan nuklir ini segera menimbulkan kepanikan di kalangan negara-negara Barat. Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya di NATO segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas ancaman ini dan mencari cara untuk meredakan ketegangan. Namun sejauh ini respon dari Barat lebih banyak berupa kekhawatiran dan kecemasan daripada tindakan konkret. Para pemimpin Barat menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan kekuatan nuklir sebesar Rusia dan Cina bisa berakibat fatal. Mereka juga tahu bahwa eskalasi lebih lanjut dapat memicu perang nuklir yang tidak hanya akan menghancurkan negara-negara yang terlibat tetapi juga membawa bencana global. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari solusi diplomatik untuk meredakan situasi. Langkah Rusia dan Cina ini memiliki dampak yang luas pada keamanan global. Pertama, ini menandakan pergeseran besar dalam dinamika kekuatan global. Aliansi antara Rusia dan Cina, dua negara dengan pengaruh besar dan kapasitas militer yang signifikan, menciptakan blok kekuatan yang sulit diabaikan. Ini memaksa negara-negara lain untuk menilai kembali kebijakan keamanan dan hubungan internasional mereka. Kedua, ancaman penggunaan senjata nuklir secara langsung meningkatkan risiko konflik besar yang dapat melibatkan banyak negara. Meskipun tidak ada yang ingin melihat penggunaan senjata nuklir, kenyataan bahwa senjata-senjata ini telah disiagakan menunjukkan bahwa situasi bisa berubah menjadi sangat berbahaya dengan cepat. Negara-negara di seluruh dunia harus mempertimbangkan implikasi dari konfrontasi nuklir dan bekerja untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Untuk memperkuat ancaman mereka, Rusia dan Cina telah melakukan serangkaian latihan militer bersama yang menunjukkan kemampuan nuklir mereka. Latihan ini melibatkan peluncuran rudal balistik dan manuver militer lainnya yang dirancang untuk menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi konflik. Media pemerintah di kedua negara secara aktif menyiarkan gambar dan laporan tentang latihan ini, menekankan kekuatan dan kesiapan militer mereka. Selain itu, Rusia dan Cina juga meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan teknologi militer. Mereka berbagi teknologi dan informasi yang akan meningkatkan kemampuan nuklir dan konvensional mereka.
Kerjasama ini mencakup pengembangan sistem pertahanan rudal, teknologi satelit, dan berbagai inovasi militer lainnya. Di tengah meningkatnya ketegangan, ada juga upaya diplomatik untuk meredakan situasi. Beberapa negara non-aligned dan organisasi internasional telah menyerukan dialog dan negosiasi untuk menghindari konflik. PBB dan badan-badan internasional lainnya berusaha untuk membawa pihak-pihak yang terlibat ke meja perundingan. Namun, keberhasilan upaya diplomatik ini masih belum pasti. Kedua belah pihak, baik Rusia dan Cina di satu sisi maupun Amerika Serikat dan sekutunya di sisi lain, menunjukkan sedikit tanda-tanda mundur. Mereka terus meningkatkan retorika dan mempersiapkan kemungkinan konfrontasi militer. Krisis ini juga mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara di seluruh dunia. Banyak negara terpaksa menyesuaikan kebijakan mereka untuk mengakomodasi realitas baru ini. Mereka harus mempertimbangkan bagaimana mengelola hubungan mereka dengan kekuatan-kekuatan besar ini tanpa terjebak dalam konflik. Negara-negara Eropa misalnya harus mempertimbangkan kembali aliansi mereka dan kebijakan pertahanan mereka. Mereka perlu meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat hubungan dengan sekutu mereka di NATO. Di Asia, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan harus menilai kembali kebijakan keamanan mereka dalam konteks meningkatnya ancaman dari Cina dan sekutu-sekutunya. Ketegangan yang meningkat antara Rusia, Cina, dan Amerika Serikat menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Dengan persiapan nuklir yang sedang berlangsung, dunia berada di ambang krisis yang bisa berakibat fatal. Langkah-langkah yang diambil oleh Rusia dan Cina menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi tekanan dari Barat dengan kekuatan penuh. Namun di balik ancaman ini, ada juga harapan bahwa diplomasi masih bisa memainkan peran penting dalam mencegah konflik. Upaya internasional untuk mengadakan dialog dan menemukan solusi damai harus terus didukung. Dunia tidak boleh menyerah pada ketakutan dan ancaman nuklir, sebaliknya, kita harus bekerja sama untuk menemukan jalan menuju perdamaian dan keamanan global. Dalam waktu yang penuh ketidakpastian ini, penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan mencari solusi melalui negosiasi dan diplomasi. Hanya dengan demikian kita dapat menghindari bencana global dan memastikan masa depan yang aman bagi semua.